Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk ayah bunda dimanapun anda berada. Senang sekali saya tentunya di sini Ari London bisa hadir kembali dalam acara Sehat Bersama Herbal. Dan seperti biasa tentunya malam hari ini Sinsendi Chandra akan memberikan banyak sekali informasi mengenai kesehatan dan juga solusi buat ayah bunda. Jadi buat ayah bunda yang hari ini memang mempunyai keluhan apapun, kira-kira sudah mengalami gejala-gejala apapun, bisa langsung saja tanyakan apapun keluhannya. Dan juga bisa telepon di call center dari Sinsendi Chandra di 0216600047. Dan hari ini kita membahas tema yaitu kenali dan waspadai sakit paru-paru. Karena sih kalau kita lihat memang ya, kalau di luar sana sakit paru-paru ini biasanya banyak sekali yang memang mengalami gejala-gejala yang sebenarnya nih pada tidak tahu nih Sensei. Tapi mayoritas di Indonesia untuk sakit paru-paru nih sangat pesat nggak sih Sensei? Begini ya, sebenarnya yang dibicara bukan paru-paru. Oke. Jadi paru-paru cuma hanya dia punya sumbernya. Jadi kenapa paru-paru kalau dia tidak benar akan mengakibatkan apa atau penyakit? Oke. Satu adalah hidungnya sering alergi. Bersin-bersin. Ya enggak? Nah, kedua, tenggorokan. Kenapa selalu gatal, mau batuk? Tidak enak gitu ya. Dan batuknya berpanjang dong, bisa 3 bulan setahun batuk mulu. Ketiga, pernapasannya ada alergi, contohnya ada asma, susah napas. Keempat, kulit kita ada alergi. Alergi. Ini semua gara-gara paru-paru. Jadi kalau mau sampai paru-paru itu lebih parah lagi, apalagi paru-parunya lembab. Ya nggak, suruh lembab terus ada benjolan. Nah, itu penyebabnya banyak ya, bisa dari rokok, bisa dari makan kimia-kimia, ya nggak. Nah, ini semua gara-gara kita makannya tidak benar sudah itu. Apalagi yang namanya itu es. Ya. Itu benar-benar itu bikin rusak paru-paru itu dia. Es ya bikin. Kenapa tahu nggak? Masalah di Indonesia lembab sekali. Lembab ya Sensei, benar. Taunya dari mana tahu nggak? Contohnya kita ambil 1 gelas air, tuang air dingin. Oke. Apa terjadi? Ini di gelasnya Bintik ada ya? bintik air. Ya, betul. Itu tandanya di sini lembab sudah. Coba Anda ke LA, ke Perth nggak ada. Dia nggak ada bintik air. Kenapa? Di sana kering, cuma 23. Indonesia itu 75 sampai 95 lembabnya itu dia. Nah, kalau orangnya yang suka minum es ya, minum air dingin, akhirnya lembabnya masuk. Nah, dia kalau ada masalah, ada jamur, ada apa, nah jamurnya hidup, gimana mau baik sakitnya. Makanya orang yang alergi hidung, alergi batuk itu, asma tidak boleh minum es karena itu. Karena Indonesia lembab. Jadi memang kalau untuk penderita atau mungkin paru-parunya ini bermasalah, hindari dulu yang namanya es ya. Stop dulu sih saya. Benar, Betul. karena itu sudah tanda-tanda kita sudah nggak tahan. Tidak sudah. tahan ya, gitu. Nah, siapa yang ngatur tuh? Paru-paru yang ngatur. Karena paru-paru dalam medicine ya, dia bagian lindungnya bagian luar. Ini kan luar kan, Ya, hidung. Dia hadap virus, hadap bakteri, hadap itu elegan ya, sumber alergi ya. Ya dia hadap itu. Ya. Nah, ini yang selalu kena ini sama kulit dia kena gitu. Nah, siapa yang biangnya, siapa yang jaga itu? Paru-paru. Oh, gitu ya. Ya, maka saya tujuan ini hari bicara paru-paru karena ini musim gugur. Musim gugur, betul. Jadi musim gugur tuh biasa kering, tau nggak? Kering. Nggak ada ini. Nah, kering tuh menyebabkan paru-paru nggak kuat ya. Gitu ya. Jadi memang timbul masalah. faktor lingkungan dan juga cuaca ini juga sangat berpengaruh ya Sensei ya. Apalagi memang jadi kita harus waspadai ya. Ya, jadi dalam TCM ya. Nah, musim gugur kita harus makan apa? Apa? Makan itu yang agak melembabkan ya, bukan lembab ya, memperbaiki dia punya lembabnya di paru-paru dia. Biasanya itu adalah jamur kuping ya nggak, makan kayak begini. Nah, kalau musim panas ya kita makannya supaya ademkan. Ya nggak. Nah, musim semi kita banyak makan apa? Banyak kembang. Kembang itu kayak teh kembang, ya nggak? Iya. Itu yang ada yang suara kembang-kembang itu terus kayak seduh air minum. Nah, musim dingin kita makan yang agak dia kan dingin sudah. Ya. Jadi dingin itu memang Indonesia nggak ada ya musim dinginnya. Tapi ya pasti dibanding musim kering itu kan ya. dia lebih jago ini dia nggak. Makanya agak sedikit panas, ada ya, yangnya ya, gitu ya. Yangnya contohnya ya itu renggeng kering, tau nggak? Nah, terus itu apa nama itu
tacau. Kacau. Tacau itu angco itu ya kayak semacam, Apa sih? saya sih nggak tahu bahasa Indonesia apa. Yang merah itu. Oh, yang merah gitu. Intinya adalah yang agak sedikit hangat atau panas begitu ya, Sensei ya. Betul ya. Untuk faktor kalau misalkan musim dingin begitu ya, Sensei ya. Tapi Sensei, kalau kita ngomongin soal paru-paru nih, banyak di luar sana yang mengalami gejala-gejala mulai dari mungkin hidungnya ataupun juga tenggorokannya. Tapi kalau kita ngomongin soal paru-paru basah ini, apa ini perbedaannya, Sensei? Nah, dia efeknya tadi bilang ya. Ya. Dia tuh efeknya pernapasan. Pernafasan. Oke. Ya, jadi napasnya itu airnya tidak enak, kayak ada dahak, nggak enak gitu di situ. Ya. Ya nggak, bikin sesak napas, dada rasa tidak enak. Batuk berkelanjutan tuh ya, Sensei ya. Sering begitu dia. Oke. Jadi alergi jadinya. Alergi jadinya kayak gitu ya. Ya, karena itu jamurnya hidup. Oh. Jamur hidup kan bikin nggak enak. Dia Itu kalau bisa- betul jamur itu akibat karena makanan atau es tadi itu, Sensei? bisa dari luar. Oh, bisa dari luar juga? Oh. Jamur-jamur bisa dari luar. Oke, Kan oke. itu barang busuk kan ada jamur. Iya, betul. Masuk ke situ. Masuk ya. Jadi akhirnya tumpuk situ. Jadi ya kalau hidung jadi sinusnya. Kalau hidung jadi nanti sinus. infeksi dia. Ya. Kalau di sini jadi gatal terus aja. Alergi jamur itu. Jamur atau elegan. Jadi ada berapa macam bisa bikin kita sering batuk nggak mau sembuh. Gitu. Tapi kalau untuk kulit sendiri nih, Sensei, biasanya kulit itu dampaknya Alergi. kayak seperti apa? Alergi Alergi. kulit. Ya. Ya, jadi Timbul ya nggak alergi kulitnya tuh dia. Nggak mau baik-baik gitu dia. Jadi kulitnya tuh gatal. Nanti sini merah, sana merah gitu. Timbul alergi kulit. ada Sensei yang memang aku punya teman Sensei, ini dia kalau kena AC atau kena udara dingin langsung Timbul iya, itu alergi berarti Sensei. alergi. Oh, itu udah ada Jadi salah satu alergi gejala dengan- itu. Alergi dengan Dingin? dingin Ah. dia. Oh, Ada yang gitu. alergi dengan Panas. bukan panas. Apa? Kayak dekat dengan kucing, dengan anjing. Oh, mulai itu iya udah. bulunya gitu ya, Sensei ya. Apalagi yang ada yang dengan polen itu serbuk bunga. Serbuk bunga, iya, juga iya, bisa tahu. bikin dia alergi dia. Oh, gitu. Jadi tergantung Jadi gitu banyak Sensei ya. tergantung dia tuh jenis apa dia tuh. Jenisnya apa gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal lemah nih, biasanya memang lemahnya ini organnya di mana sih, saya kalau boleh tahu? Paru-paru. Paru-paru. Oke. Jadi pernapasan, tenggorokan, hidung, sama kulit itu yang jaga kita tuh paru-paru. Tapi ini bisa menular sih, saya? Ya, pasti mau perbaikin ya harus cari dia sumbernya. Kita mau perbaikin obat, mau perbaiki penyakit harus cari sumbernya tuh. Oke. Sumbernya siapa? Paru-paru. Paru-paru Bukan tadi ya. hanya ngobatin kulit saja. Betul. Lalu gimana sih, kalau kita ngomongin soal Indonesia ini kan lembab ya, Sensei ya. Untuk mengatasinya, cara mengatasinya supaya memang tetap terjaga kondisi badan kita. Kalau kita udah tahu ternyata Tergantung, memang ada orang sih kuat ya dengan masalah ya. Tapi kalau kita sudah mulai tidak kuat, ya kita ada batuk selalu, ada hidungnya Hidung. selalu ada flu, Flu atau ya, gitu ya. apa nggak enak. nggak enak ya, tidak enak ya. Nah itu you hati-hati dengan air dingin. Tadi saya bilang kan, you Ya. minum air dingin, lembabnya masuk, Langsung tuh dia ya. kembang biak tuh. Jadi air dingin harus dipantang. Harus dipantang tuh gitu ya, Sensei ya. Apapun yang ayah bunda ingin tanyakan, silakan tanyakan sekarang juga. Mengenai keluhan apapun atau mungkin gejala-gejala yang sedang dialami, langsung saja tanyakan, silakan ya. Baik Sensei, baik lagi kalau kita ngomong soal paru-paru, berarti memang faktor lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh sekali. Apalagi kita di kerjaan tidak tahu ya, Sensei ya, itu seperti apa gitu kan. Dan memang belajar sebenarnya kebersihan dari rumah ya, Sensei. Benar atau tidak, Sensei? Nah, bicara kebersihan, tadi yang namanya elegan itu sumber alergi Oke. selalu dapat dari ruang kita punya kamar. Apa tau nggak? Itu tungau mati di jendela, nyamuk mati. Dia kalau sudah jadi debu, itu elegan. Dan itu satu tungau tau nggak? Dia bisa hidup 60 hari. Waduh. Dia bisa telurnya 100 biji. Padahal sudah mati deh, Sensei. Enggak. Oh, dia belum mati tuh. Maksud saya itu tungau, Tungaunya? dia bisa hidup 60 hari. 60 hari, oke. Nah, dalam 60 hari itu dia bisa petrolnya 100 biji. Waduh. Yuk bayangkan aja begitu banyak, Banyak, tau nggak, iya, di kamar benar. kita itu. Kita, ya. Jadi mesti kalau ada orang yang alergi kulit, alergi pernapasan, alergi hidung, alergi tenggorokan, dia mesti sering bersihkan dia punya jendelanya, Jendela, ventilasi ya. atas lemari, atas AC, itu semua bukan debu tau nggak? Itu kotorannya tungau atau dia sudah mati jadi debu. Oke. Nah itu semua itu kalau tidak dibersihin, dia masuk sini jadi alergi dia.
Itu salah satu faktor ya elegan. elegan ya Ya, kebersihannya. banyak tuh. Antara satu itu ya dalam ruangan kita sendiri, kamar kita. Nah, di luarnya itu kayak tadi dia bilang ada anjing, ya. Kucing, ada, gitu ya. ada dia punya apa nama itu makanan yang suruh busuk, jadi jamur. Nah, polen terbang itu semua ada, ditambah lagi parasit, bakteri, itu semua serang kita. Tiap hari kita kayak medan perang kita. Ada orang yang bisa menerima, ada Atasin. juga yang lemah. Kenapa? Iya, kenapa? Karena kita punya paru-paru kalau bagus, ininya bagus. Di Apa itu badan sih, kita Zai? ada pasukannya. Oh, itu pasukannya. Oke, kita tahan dulu sih saya. Sudah ada penelpon di sini, kita ajak bergabung terlebih dahulu. Oke, halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Ibu Idawati ya di Pematang Siantar. Silakan Ibu. Malam Bu, Oh, malam. keluarnya apa nih Bu? Keluarnya ini apa? Kepala saya yang sebelah kiri ini sering kali berat gitu. Sebelah kiri ya, Bu. Ya. Ah, Jadi begini Bu ya, kalau sakit kepala samping ya, itu artinya empedu Anda ada masalah sudah. Kenapa empedunya ada masalah? Karena orangnya senang makan manis sama makan yang banyak minyak, gorengan, santan, Aduh. lemak. Itu mesti batasin Bu. Karena empedunya itu kalau ada masalah, dia selalu nggak enak di samping dia. Jadi itu tanda-tanda belum masalah itu. Jangan sampai berat baru ngobatin. Ini gejala. Ya Gejala. nggak? Nanti apalagi tau nggak? Nanti lama-lama dia mulai seimbangan nggak bagus. Tangannya semutan. Sudah belum? Tangannya sudah kesemutan, Ibu? sekarang mau tangan yang sebelah kiri Udah mulai kesemutan. Semutan, Sensei. ketahuan sudah. Nah, dia mulai berembet ke pemudara sudah. Nah, kalau kena pemudara, kalau menyempit ya, Ya. itu nanti arah ke stroke dia. Ini kasih gejala-gejala sudah. Semua penyakit kepala dia arah ke stroke dia. Jadi jangan tunggu dia stroke baru ngobatin. Ah, ini Bu. Dia bertahap jalannya tuh. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, lama-lama nyempit tutup dia stroke dia. Itu yang bahaya sih saya ya. Nah, dia kasih kode sudah. Ya. Jadi waktu nyempit sampai 7%, dia kasih tahu kaku leher, kepala tidak enak, tangan semutan, itu gejala. Iya, sekarang mau kaki leher sebelah kiri. Iya, makanya saya bilang jangan tunggu. Jadi Betul, Bu. besok pagi telepon saya ke call center saya Ya. 660007. Nanti saya kirim nutrisi supaya lebarkan pemudaraannya Oke. dan stop makan gorengan sama manis, stop dulu. Dengar ya, Oh, Ibu. sama manis. Sama manis. Iya, ibu kebanyakan sudah. Itu suka, soalnya orang sukanya makan kayak begini, jadi dia gampang kena empedu dia. Ya. Dan empedunya sudah mulai ada kristal-kristal mau jadi batu sudah itu. Ya, ya. Jadi tapi ini masih gejala ya, Bu ya, begitu Jalan. sih ya. Ya nanti Tidak dia bisa perlu sini khawatir. nggak enak. Iya, cuman sekarang bawaannya kayak cemas kayak apa gitu. Sekarang mau kayak gelap yang sebelah kiri gitu. Makanya itu Sudah mulai. gejala. Jadi jangan tunggu nanti sudah stroke baru ngobatin. Stroke itu lumpuh tuh nanti dia. Ini belum. Kasih gejala dulu. Ya nggak? Betul. Untung loh ibu ada gejala. Jadi kalau mau hubungi apa gitu, call center yang di Jakarta jam 021 66. Ya, Bener. betul Ibu itu. Bener. Call centernya. Ya. 6600. Jadi besok pagi Ya. jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Ya. Setiap hari boleh hubung. Betul Ibu ya. Baik. Iya. Ada lagi Ibu pertanyaannya mungkin, keluhannya sudah cukup jelas? Kalau sudah Iya, cukup sekarang jelas. sampai ke apa juga ya? Sekarang sampai mau ke pinggang sebelah kiri itu rasa nggak enak. Lain lagi. Itu lain lagi. Ya, itu nggak enak gitu. Beda lagi sih. Itu lain lagi. Apa itu itu sih? kasus lain lagi. Nah, tadi empedu, sekarang itu dia punya sistemnya sudah pengaruh ke ginjal sudah. Nah, kalau kena ginjal ya, dia punya tulang mulai tidak enak, pinggang nggak enak, lutut nggak enak, pundak nggak enak. Dia mulai tumpuk situ. Itu biasanya asam urat gitu. Oh. Jadi harus batasin yang namanya asam urat. Apa itu tau nggak? Ikan teri, emping, kacang tanah, kacang mete, daun singkong, kangkung, rebung. Jangan banyak makan dulu itu. Ya, Iya, Ibu. itu akan arah ke pinggang, nggak enak dia, sendi-sendi. Iya. Jadi 2 kasus ibu, satu kasusnya empedu, satu kasusnya ginjal dia, Oke. ya. Betul. Tapi ginjal pun ini masih gejala sih. Gejala Masih saja, gejala, Ibu, jangan ya. tunggu sakit dia. Benar sekali Ibu.
Iya. Ya, ada besok lagi? pagi telepon aja ya. Betul Ibu Ida? Iya. Makasih, Sister. Ya, Ya, nanti baik. bisa dikirim itu obatnya itu sana ya. Iya, Herba benar sekali dikirim. ya. Nanti herbalnya bisa langsung dikirim di Pemantang Siantar. Jadi untuk Ibu Ida yang ada di Pemantang Siantar, jangan lupa bisa telepon call center dari Shinsei di 021660047 setiap hari Senin sampai hari Sabtu di jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, tapi Shinsei nih kalau kita memang ngomongin soal gejala, ini sering sekali dialami. Terkadang orang tua ataupun juga pemirsa ada di rumah sering meremehkan. Benar nggak Shinsei? Apalagi sudah Nggak terasa ngerti. sakit, tidak? Soalnya dia orang nggak ngerti. Tidak ngerti ya Shinsei Nggak ya. tahu, kiranya memang begitu. Begitu ya gitu ya. Nah, Paling ini cuma boleh. ini doang, ntar hilang gitu. Iya. Padahal itu sebenarnya kode ya Shinsei ya. Kode, jadi Oke. ya, jantung kodenya apa, stroke kodenya apa, semua ada kodenya. Nah, berarti kalau Ibu Ida tadi tuh udah ada Empedu. dua. Yang pertama empedu, Kedua yang ginjal. ginjal. Ini Tulang. itu bisa faktor karena dari empedu lalu ke ginjal atau gimana? Nanti kita bahas Ya, ya. memang. Oh iya. Memang. Salah satu itu Ya. faktor itu juga Ya, Shinsei ya. karena cerna itu yang menghasilkan itu metabolisme. Oke, baiklah ya, itu adalah salah satu memang pengaruhnya juga. Oke, kita angkat telepon kembali tentunya di sini sudah ada Bapak Rusdian di Kalimantan. Halo Bapak Rusdian. Ya, Ya, selamat malam Pak. Silakan Pak, keluhannya apa saja Pak? mau Malam, Ya, silakan. silakan Pak. Silakan. saya ini yang saya apa ya sering kencing malam hari. Kencing di malam Iya. hari ya Pak? Jadi kencing malam hari itu tandanya ginjal Sampai 45 kali. Waduh, 45 ya, kali. tandanya Baik. prostat ada masalah sudah Pak. Jadi prostat itu kena gede, dia jepit saluran kencingnya, dia rangsang kencing, nggak tahan kencing, kadang-kadang sisa di celana dia. Nah, dan dia pengaruh ke seksual nanti dia, itu gara-gara ginjalnya udah turun kondisinya Pak. Jadi nanti saya kasih bukan obat, Oke. nutrisi, perbaikin sistemnya diambil keluar, dilebarkan kembali. Nanti dia normal kembali dan kuatkan ginjal, kuatkan kantong kemih, nanti tahan kencing dia sudah. Ya. Ya. Jadi harus diperbaiki loh Pak. Dia arah ke ini, arah ke prostat ya. Prostat. Nah, prostat tuh dia bisa kanker prostat. Aduh. Dan dia agak arah ke ginjal. Jadi jangan tunggu, mesti perbaikin itu dia. Karena kencing 4-5 kali itu berat sudah. Udah berat tuh ya Shinsei ya. Itu adalah salah Nggak satu kuat, memang ya. gejala juga dia memang harus benar-benar diatasi begitu ya Shinsei ya. Oke, baik untuk Bapak, jadi jangan lupa bisa telepon di call center kembali di Shinsei Chandra, itu call centernya di 021 660047 setiap hari Senin sampai hari Sabtu di jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Baik buat ayah bunda dimanapun Anda berada, nanti kita akan kembali lagi tentunya tetap di Sehat Bersama Herbal. Anda bosan dengan penyakit yang tak kunjung sembuh? Terapi Shinsei Yuandi Chandra, penyembuhan 100% herbal yang alami untuk penyakit kronis dan ringan. Shinsei Yuandi Chandra, ahli metode akupuntur, qigong, dan nutrisi yang alami akan memulihkan kesehatan Anda. Jadi biasanya itu manusia sebenarnya dapat penyakit itu tidak lain adalah dia punya pertama pola makan nggak benar. Jadi pola makan nggak benar akibatkan kita punya sistem itu capean. Untuk apa? Untuk bersihkannya itu. Kedua, pikiran. Pikiran itu timbul kenapa tau nggak? Pikiran itu kalau kita stres ya, kita marah, kita kesel, dia keluar hormon yang tidak baik. Makanya sistem manusia itu ya, dia bisa bikin baik, bisa bikin tidak baik itu gara-gara Anda. Nah, terus kalau kena liver, dia akibatkan kolesterolnya naik, pembuluh menyempit. Dia punya gejalanya apa tau nggak? Wow, di atas, pusing di atas, itu liver itu. Nah ini kayak begini, kita pengobatan bukan ngobatin, nah kita dilebarkan pembuluh darah, meningkatkan dia punya daya tahan. Caranya dengan apa? Dengan nutrisi. Nah nutrisi ini dia ada arahannya. Kalau yang ini dia arahnya ke ginjal, pankreas, paru-paru, jantung, saraf. Kalau yang ini pencernaan. Pencernaan itu adalah pedu liver, pankreas, limfa sama usus. Nah kalau ini arahnya ke mata, terus saraf-saraf ya, dan dia perbaiki kulit karena dalamnya semua alamnya ini dari mutiara. Kalau dari ini dari jamur, ini jamur juga. Nah ini semua bukan obat, nutrisi semua. Jadi pengobatan ini dikasih nutrisi supaya meningkat daya tahannya itu. Dalam TCM ya, TCM adalah tradisional Chinese medicine. Jadi cara pengobatannya ada 3,
selainnya kasih nutrisi, kedua pakai gelombang. Jadi jantung koroner tanpa dioperasi, nanti pelan-pelan dia buka kembali, dia punya jantungnya pelan-pelan pulih kembali. Terus pakai satu lagi cara, akupuntur. Cara pengobatannya semua alamiah, tidak ada kimia, tidak ada antibiotik, tidak ada hilangin sakit, obat bius, tidak ada. Saya Harto Yuntoro. Saya punya keluhan ada di jantung atau di kantong kemih saya itu ada penyumbatan. Maka saya ke sini saya Juanda Chandra ya. Setelah saya datang ke Juanda Chandra, jadi saya punya aktivitas sudah lebih baik lagi ya, lebih sehat dan keluhan-keluhan udah lebih tidak ada. Jadi kita mau perbaikin pola hidup. Satu adalah makan. Kedua apa atau enggak? Pikiran. Ketiga olahraga. Shinsei Yuandi Chandra, ahli metode akupuntur, qigong, dan nutrisi yang alami akan memulihkan kesehatan Anda.